Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu bapak yang insyaallah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Pak Haji Sugiarto beserta seluruh takmir atau pengurus remaja masjid. Ini masjid apa itu namanya nih? Fatur Rahman. Singkatannya Irmas. Nah, Irmas. Ibu-ibu dan adik-adik yang saya hormati. Yang paling awal mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini Allah bisa menghadirkan kita. Bukan bisa ya Bapak-bapak, pasti bisa Allah. Allah telah menghadirkan kita di tempat yang mulia ini. Rumah Allah, masjid. Masjid tempat yang mulia. Kita juga hadir di majelis yang mulia. Majelis ilmu yang Allah dan para malaikatnya ridho, senang, bahagia kalau orang berkumpul di majelis ilmu memahami agama. Insya Allah Bapak Ibu hadir di sini juga dengan niat yang baik, niat mulia. Mudah-mudahan dengan niat yang mulia, majelisnya majelis mulia, tempatnya mulia. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hambanya menjadi manusia yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Siapakah orang yang mulia itu? Waktu pembukaan Piala Dunia ayat ini dibacakan. Bapak-bapak, untuk pertama kalinya ibu-ibu, adik-adik, pembukaan Piala Dunia dibacakan ayat Al-Quran. Luar biasa. Dan yang dibaca ayat Quran surah apa? Adik-adik, ini ada adik-adik nomor itu nih. Yang remaja-remaja. Quran surah nomor dek. Al-Mujadalah. Gitu. Mboten. Quran surah apa lagi? Yang ayat ini menegaskan, memberitahukan, menginformasikan kepada seluruh manusia bahwa Allah sengaja menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar lita'arafu. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah ingin memberitahukan pada kita siapakah manusia yang mulia yang sesungguhnya itu. Allah menginformasikan pada kita di tengah ayatnya Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita bisa mulia karena kita bertakwa kepada Allah. Itu menegaskan bahwa suku bangsa itu tidak ada nilainya kalau tidak disertai dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun sukunya, apapun bangsanya akan mulia di mata Allah kalau mereka bertakwa. Dalam bahasa Indonesianya berketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasilanya. Maka ketika ayat ini dibacakan orang kaget.
TV Australia, Amerika, Kanada, Inggris, Brasil, kemudian mana lagi Meksiko, Argentina, ya, menyiarkan bahwa Qatar adalah negara teroris, tidak aman, tidak layak dari tuan rumah, miskin, menindas wanita, tidak menghargai pekerja. Setelah sampai di sana kaget, ternyata Qatar itu salah satu negara paling maju di dunia. Salah satu negara paling aman di dunia. Ya, paling aman, paling maju, bersih, rapi, penduduknya ramah. Akhirnya kaget di sana, apalagi melihat masjid-masjid indah, dengarkan suara adzan dan sebagainya. Akhirnya menurut berita 1.000 orang lebih gitu masuk Islam, hidayahnya gitu turun pada mereka, wasilahnya dengan pembukaan Piala Dunia. Bal-balan dari jalan oleh Allah memberikan hidayah pada ribuan orang masuk Islam. Lah kita niku sing Islame pun bertahun-tahun kurang tahu. Kita jarang mensahadatkan saudara kita yang masuk Islam. Jadi Bapak Ibu, yang kerudungnya putih bisa mulia karena bertakwa. Yang gemuk seperti penceramahnya juga bisa mulia kalau bertakwa. Alhamdulillah masjid ini bisa mendatangkan penceramah berbobot. Karena penceramahnya hampir 1 kuintal ini. Berbobot. Sudah jelas berbobot, masalah ilmunya belum tentu. Ya, guyonan montok. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dengan li ta'arufu dulu. Ta'aruf, saling mengenal, saling memahami. Karena kalau nembe sowan pertama kali di masjid ini. Kalau ke Sukoharjo, Nguter, Bekonang, Blimbing, terus Weru sering rutin, tapi masjid ini nembe sowan sepisan. Bagi Bapak Ibu yang sampun kenal kula nyuwun ngapunten, niki kenalane untuk yang belum kenal gitu. Ben boten ada napa niku curiga di antara kita. Nah gitu Pak. Jadi ceritanya macam-macam nanti kalau tidak kenal. Sekarang itu banyak masalah. Izinkan kula ta'aruf. Jeneng kula Muhammad Jamaluddin Ahmad. Ahmad di terakhir nama kula niku bapak saya, Ahmad Sofyan Saleh. Bapak saya namanya Ahmad Sofyan Saleh. Nama tuanya Muhammad Sofwan. Nama mudanya Ahmad Sofwan Saleh. Maka kami pakai nama bapak saya. Karena di Islam disunahkan seperti itu, bukan malah menyertakan nama suami. Kalau di Indonesia rata-rata kan kalau istri saya Isni terus Isni Jamaluddin. Itu kan, padahal kalau menurut agama Islam yang baik adalah menyertakan nama ayahnya, sehingga nanti orang tahu anaknya sopo, keturunannya sopo, karena ayahnya juga punya nama, hanya bin, dan sebagainya itu. Kalau Muhammad Jamaluddin Ahmad, asli Klaten, kemudian besar di ganti warna Klaten juga, waktu kecil di Buntalan itu Pak Badruz Zaman, Kiai Sahdi dan sebagainya. Lajeng kula kelas gangsal SD ten kampung ibu saya, menamatkan SD, SMP, kemudian SMA, SD, SMP di Klaten, SMA di Jogja. Kalau mulai SMA pun kos, ini sering pulang. Begitu enggak ada nasi pulang, gitu Pak. Ini jeneng kula Muhammad Jamaluddin Ahmad. Saat menikah sehari-hari kula salah seorang direktur di PKU Muhammadiyah Cepu. PKU Muhammadiyah Cepu itu sementara dikelola oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian sebelum di PKU Cepu kula salah seorang direktur di PKU Muhammadiyah Bantul. Ngerangkep wakil rektor wonten Universitas Cokro Aminoto, UCZ Uncok, yang dulu aslinya Solo, karena berubah jadi UNS, berkembang jadi UNS,
Kemudian yang swasta ini pindah ke Jogja, berdirilah UCJ, Unras Cokro Aminoto Jogja. Lah kalau pernah jatuh wakil rektor di situ, merangkap direksi di PKU Cepu. Sebelum di PKU Bantul, kula salah seorang direktur di Rumah Sakit Islam Jakarta. Jakarta itu ada 4 rumah sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, Pondok Kopi, Sukapura, Klender. Lah Klender ini satu pemiliknya ya rumah sakit Islam, tapi Klender khusus rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Itu kalau pemilu, pilkada, pilgub, barniku beberapa hari diumumkan jadi dan tidak, langsung pasiennya naik drastis sampai 60%. Nah, nanti sebentar lagi 24 itu tahun politik. Nah, nanti banyak orang yang masuk rumah sakit jiwa. Termasuk rumah sakit jiwa Klender milik Muhammadiyah itu. Jadi ternyata di Indonesia itu banyak orang pengen menang, siap menang, neng ora siap kalah, ora siap gua. Begitu gagal, karpet yang dibantukan ke masjid digulung meneh. Itu kejadian di banyak tempat loh Pak. Karpet tuh bantu gagal ora jadi anggota dewan, karpetnya digulung mulai meneh. Nah, ini tondo-tondo mau masuk rumah sakit jiwa nih Pak. Nah, kalau di Rumah Sakit Islam Jakarta kurang lebih 8 tahun setengah. Saat derenge kalau dados direktur di Rumah Sakit Islam Jakarta, kula seorang perwira menengah polisi. Jadi Bapak Ibu, saya polisi. Dari rambutnya masih kelihatan. Nah, gitu. Kalau perwira menengah polisi, tapi kemudian kula pensiun dini ketika menjabat kepala psikologi di Polda Jambi. Durung sampai menjabat resmi saya sudah mengundurkan diri. Pensiun dini seperti kayak Mas AHY, dulu ada Laksamana siapa itu angkatan laut, itu pensiun dini usia sekitar 36-37 tahun, 36-35. Jabatan saya waktu itu ya kalau di sini setingkat Kapolres lah Pak. Jabatan saya waktu itu. Nah saya memutuskan pensiun dini, kembali ke jalan yang saya maui Pak. Karena jadi polisi itu juga jalan yang benar Pak. Gitu. Jadi para polisi, para tentara kalau ada yang rawuh, berbahagialah Anda yang tetap jadi polisi, tentara. Tapi jadilah tentara yang benar, yang baik, agar profesi kita ini dengan TNI itu menjadi jalan tol ke surga. Para polisi jadilah polisi yang baik, agar profesi kita, jabatan kita menjadi jalan tol ke surga. Sebaliknya kalau nggak benar, jalan tol ke neraka. Gitu Pak. Ya dos, kita sini heboh berbulan-bulan melihat sinetron di TV, judulnya ibu-ibu langsung hafal. Drakor saja kalah. Kalau drakor kan hanya sandiwara, kalau ini sandiwara beneran. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa Pak Sambo itu juga mengajarkan pada kita, barang siapa yang merasa dimuliakan dengan pangkatnya akan kecewa. Karena pangkat itu akan ada batasnya. Gitu Pak. Dan kalau orang merasa dengan pangkatnya pengen menguasai segalanya, Allah itu maha hebat. Gitu. Untuk membuka kejahatan yang luar biasa, cukup kletik jadi habis selesai. CCTV ketemu kabeh. Akhirnya ngaku semua anak buahnya yang dulu setia, begitu di pengadilan ngaku semua. Bahkan ada yang nangis, Pak Hakim, apakah Pak Hakim gak kasihan sama kami? Kami udah berkarir sekian Pak, saya lulusan terbaik Akpol Pak. Gara-gara ulah pimpinan kami jadi seperti ini nasibnya. Jenderal kok bohong. Nah, akhirnya menyesal juga itu Pak. Maka di dalam Islam itu kita nggak boleh ikut-ikutan buta. Gitu. Kalau mau sesuatu
Kalau nggak tahu, tanya, niki pripun, niki piye jelase dan sebagainya. Agar nanti tidak menyesal. Menyesal kemudian ada gunanya, Pak. Menyesal itu ada gunanya. Keliru kalau menyesal tiada gunanya. Menyesal itu ada gunanya. Akhirnya menyadari pangkat itu bukan apa-apa. Gitu, Pak. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi niku, jadi kalau pernah jadi polisi sampai tahun 2007, sebelumnya kalau dilantik menjadi ABRI di Angkatan Laut tahun 91. Jadi kalau program pendidikan perwira beasiswa ABRI. Kalau nate dados ABRI waktu itu nggih, TNI polisi namanya ABRI. Kalau dididik tentara. Jadi jelek-jelek gini kalau pernah jadi tentara, pernah jadi polisi. Lah kok gemuk, Pak? Gemuk itu kan sekarang, Pak. Ya. Itu pengalaman jabatan kehidupan Bapak. Lajeng keluarga, alhamdulillah Allah menitipkan kepada kami amanah anak berjumlah 4 orang. Anak kula sekawan, Bu. Jadi dipun paringi 4 anak keturunan. Setelah kami punya pengalaman diuji Allah hampir 7 tahun tidak punya keturunan. Jadi kami itu Pak, kula gadah anak diparingi keturunan pertama kali lahir gitu, dan 2 anak kemudian itu pangkat saya sudah mayor. Pangkat saya mayor baru punya keturunan. Komisaris polisi kalau zaman sekarang. Kompol baru kula punya anak dititip oleh Allah amanah keturunan. Nah itu Pak. Kula sering guyunan, anak kula 4, sanipun 4 Bu. Cewek kali, cowok kali. Gitu. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, Mafaza Nazura Hasbi, itu anak dari istri muda saya. Terus anak yang nomor 4 itu anak dari istri tua saya. Kan ibu seharusnya maklum, kan kami punya anak tidak punya keturunan cukup lama. Jadi wajar kalau punya muda, punya tua. Tapi ibu langsung masalah ini Pak. Emang pirsani meni wajahnya kabeh. Ibu-ibu itu kalau udah dengar muda, dengar tua, wis ra khusuk pengajiannya. Ajeng kula klarifikasi maksudnya Bu, 3 anak kula niku yang pertama dari istri muda itu, karena meskipun 6 tahun lebih belum diparingi amanah keturunan oleh Allah, tapi ketika anak saya itu lahir ketika istri kula, bojo kula umure dereng 40 tahun. 8 tahun kemudian anak keempat lahir. Anak keempat itu anak istri tua saya. Karena ketika anak keempat itu lahir, usia istri saya sudah hampir 42 tahun. Pun dong dereng. Dereng dong Pak. Kalau jelaskan meneh, 3 anak saya itu dari istri muda karena ketiga-tiganya ini anak pertama 2, 3 lahir ketika istri saya usianya belum 40 tahun. Berarti masih muda. Maka namanya istri muda. 8 tahun kemudian anak saya nama kami nomor 4 lahir. Itu anak istrinya sudah lebih dari 40 tahun. Sekarang kalau mboten gada istri muda, karena istri muda sudah tua. Pun paham dereng? Bojo kula pinten? Ibu-ibu tadi yang batin, bojone loro cah. Nah, itu fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Nah. Non? Oh kaget. Nggih, pun Bu nggih. Sing ajeng besanan kali kula monggo. Gitu. Ning anak kula sing nomor 4 isih 8 tahun. Gitu. Nih Bapak Ibu, itu ta'aruf kami. Mari kita wujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kula wau rodok telat amargi ngeterke anak kula ajeng rapat IMN ten UAD. Jadi udan-udan terus muacet, hanya sampai ke Jogja balik aja udah lebih dari 1,5 jam. Kalau targetnya maghrib sampai mriki. Kalau tentara, kalau polisi nate punya kebiasaan disiplin minimal 15
menit sebelum acara saya udah sampai sini. Tapi tadi karena ngantarkan anak hujan-hujan rapat nggak berani naik motor kula antar dia. Nah, terus sowan mriki. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah langsung nggih Bapak Ibu ada pertanyaan mboten? Nggih, pun jelas pokoknya bojo kula siji. Nah niku. Nah Bapak Ibu resmi. Sing mboten resmi mboten nenten, Pak. Ngoten. Kula dados ketua LPCLA di PP Muhammadiyah, kula nembe mawon dapat SK ditunjuk sebagai ketua LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, lembaga yang khusus memikirkan cabang ranting. Ning sakniki ditambahi PM dan pembinaan masjid. Maka begitu saya masuk sini langsung saya lihat ini. Wah, ini masjidnya bagus. Jamaahnya ternyata juga bagus. Niki kan kalau sholat 5 waktu semanten niki to, Pak. Bu, lebih berkemajuan. Nah, Bapak, alhamdulillah ini bisa rawuh di sini ngaji sebanyak ini, Pak. Itu sudah luar biasa. Tapi mari kita perjuangkan masjid-masjid kita itu semuanya makmur. Makmur memakmurkan. Di masjid-masjid harus makmur, jamaahnya, sholatnya, pengajian, tapi warganya juga dimakmurkan. Kalau ada masalah-masalah dirembuk, dibantu agar masjid kemudian lebih fungsional, membantu memberikan solusi terhadap persoalan umat. Kalau pun ngarang lagu tentang cabang ranting, ranting itu penting, isinya tentang ranting, cabang dan tentang masjid. Insya Allah Rakernas nanti akan diresmikan lagu khusus ranting, cabang dan masjid. Insya Allah nanti Bu. Menurut kula lagune apik, menurut jenengan elek nggih mboten napa-napa. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu kita masuk ke tema yang sesungguhnya. Wow, kula sampun miwiti dengan ungkapan bahwa kita dimuliakan oleh Allah kalau kita bertakwa. Siapapun nggak usah khawatir. Yang kurus, yang gemuk, yang langsing, yang tinggi, yang pendek, semuanya mulia di mata Allah kalau mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pendiri bangsa sudah memodali kita dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang luar biasa, bahwa Indonesia ini berdasarkan satu ketuhanan yang Maha Esa. Takwa, gitu, berketuhanan yang Maha Esa itu mendasari seluruh sila berikutnya dan mendasari bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tetap berketuhanan yang Maha Esa, takwa pada Allah, mengesahkan Allah, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu, kita mulia kalau kita bertakwa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita bertakwa? Ya, hebatnya Allah yang memberikan mujiat Al-Quran pada Rasulullah Muhammad SAW. Setiap bercerita tentang suatu masalah, Allah ngajari kita cara menyelesaikan masalah. Kalau Allah mengajarkan pada kita tentang idealnya sesuatu, Allah ngasih jalan petunjuk cara mewujudkannya. Termasuk bagaimana agar kita bertakwa, langsung gitu. Salah satu ayat yang menjawab itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah langsung memberikan kepada kita cara menjadi orang bertakwa. Salah satu caranya dengan berpuasa. La'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, nanti diperhatikan Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187, 188. Itu tematik Al-Qurannya tentang puasa. Biasanya kita mengkaji hanya sampai 187.
Tapi saya tertarik dengan seorang mufasir yang menambahkan 188 itu bagian dari ayat tentang puasa. Nah, penggalan-penggalan terakhir dari ayat itu menginformasikan kepada kita manfaat, maksud, tujuan, misi, visi dari ibadah puasa. Termasuk ayat 183 ketika Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Ketika membicarakan perintah sesuatu agama, amalan, di ayat ini Allah tidak menggunakan ya ayuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita dengan panggilan indah, wahai, duhai orang-orang yang beriman, hamba-hambaku yang beriman. Panggilan indah Allah kepada kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu sama dengan fu'ila, sama dengan khuliqa, gitu. Telah ditetapkan, telah diperintahkan, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa, gitu. Sebagaimana Allah telah mewajibkan, telah menetapkan puasa pada orang-orang sebelum kamu, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, la'allakum tattaqun. Salah satu agar kita menjadi orang yang mulia dengan bertakwa. Bagaimana cara bertakwa? Salah satunya dengan berpuasa. Ini menarik, yang dipanggil orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman, berat untuk puasa, Pak. Berat. Bapak akan melihat banyak di antara saudara-saudara kita pengen poso. Badannya tinggi besar, saya nggak ada apa-apanya, wong saya tingginya 160 pas. Maka saya bisa jadi tentara, bisa jadi polisi karena 160, Pak. Di antara siswa saya yang paling pas-pasan. 3 baris, kalau yang pendek itu barisnya pasti paling belakang, Pak. Belakang gitu, itu saya masih ingat, saya Jamaluddin, tengahnya Mas Rahmat Sartono, Allahu yarhamhu, barusan meninggal, jenderal ini Pak. Teman saya ini dokter Obgyn, dokter spesialis kandungan, jenderal bintang 1, Irpuskes AD, kemarin meninggal dunia, kanker paru, padahal beliau tidak merokok. Nggak ngerokok tapi kena kanker paru. Karena apa? Temen-temennya yang rapat-rapat dosen senengane ngerokok. Nah, beliau meninggal barusan beberapa hari yang lalu, jenderal bintang 1 angkatan saya, barisan pas-pasan. Sering dulu Sakmo itu karena pendek-pendek itu Pak. Nah, satu lagi Mas Hari Prasetyo, sekarang kombes kepala bagian di Mabes Polri. Satu barisan terakhir ini. Saya yang tidak meneruskan perjuangan. Berjuang di tempat lain. Kok sampai situ tadi Pak? Nah, bertakwa ya, diwajibkan, ditetapkan, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Meskipun badannya kuat, bahkan tentara, polisi, neng randuwe iman, mesti yo randuwe niat sing kuat. Badannya besar kalau nggak punya keyakinan, iman yang kuat, yang seharusnya kuat jadi tidak kuat. Sehingga banyak orang yang badannya besar, baru jam 09.00 wes nggak tahan. Ada yang kata no Pak, ngerokok. Aku ora kuatan, aku kuat ngeleh, kuat ngelak, neng rokok ora kuat tenan aku dah. Akhirnya batal gara-gara nggak tahan ngerokok. Hari pertama batal. Ada nggak kuat karena apa Bapak-bapak? Ngelak. Ya, ora kuat ngelak. Aku kuat ngeleh, aku kuat apa namanya tadi? Nggak ngerokok, tapi aduh, ngelak tenan aku, ora kuat, batal. Tapi ada anak kecil usia kelas 1 SD tapi kuat poso nganti sehari penuh. Enten mboten, Pak? Kuatah. Anak ini oleh gurunya, oleh ayahnya dididik, diajari dengan agama yang benar, ditanamkan kepercayaan iman bahwa kalau kamu pengen nanti masuk surga, kalau kamu pengen jadi orang hebat, nduk, siswaku, santriku, poso, biar hebat kayak Rasulullah, biar hebat kayak apa namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, biar hebat seperti Jenderal Sudirman.
Jenderal Sudirman itu anak-anak sejak kecil dijuluki temannya Kajine. Kajine Dirman. Silakan baca sejarah hidup apa Jenderal Sudirman itu. Sejak kecil dijuluki Kajine Dirman. Karena Sudirman sejak kecil dikenal anak yang soleh. Hidupnya prihatin, poso, latihan pencak silat. Yang pencak silatnya kemudian menjadi tapak suci. Karena beliau berguru mbahnya Pak Busro Mukodas. Ya, yang salah satu asal-usul tapak suci itu dari mbahnya Pak Busro Mukodas. Itu Jenderal Sudirman belajar itu sehingga dia prihatin, peng-pengan gitu Pak. Soleh dijuluki Kajine Dirman. Sering poso, maka dalam usia 29 tahun anak-anakku, santriku, muridku, Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, Pak. 29 tahun. Bapak bisa bayangkan cah saiki 29 tahun wis apa? Di Jogja iso nglitih. Nih Pak, niku lagi rame lagi klitih karena Kapolda memerangi klitih. Gitu. Nah, klitih 29 tahun iso lagi weng nah, itu Pak. Banyak gitu. 29 tahun, tapi Panglima Sudirman, Jenderal Sudirman yang guru sekolah Muhammadiyah itu, wakil ketua pemuda Muhammadiyah Karesidenan Banyumas itu, aktivis HW itu dalam usia 29 tahun terpilih menjadi Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia atau Tentara Keamanan Rakyat. Dan beliau wafat dalam usia berapa Bapak Ibu? Ngertos? Beliau wafat dalam usia berapa? 33 tahun. Jadi Jenderal Sudirman itu wafat usianya masih sangat muda, 33 tahun, tapi namanya harum. Di semua jalan protokol di Indonesia itu, jalan besarnya terbaiknya adalah Jalan Jenderal di Jogja, di Jakarta, Jenderal Sudirman. Nah, usianya wafat 33 tahun, luar biasa. Nah, anak-anak kalau pengen hebat seperti Pak Habibie itu juga sejak kecil punya kebiasaan puasa. Nah, anak-anakku siapa yang pengen jadi orang hebat? Saya Bu Guru. Siapa yang pengen masuk surga? Saya Bu Guru. Mulai sesok poso siap Bu Guru. Nah, gurunya berhasil menanamkan motivasi, niat anak-anak itu pengen poso. Akhirnya betul. Gitu. Puasa jatuh pada ini tanggal berapa besok mulai puasa Bapak Ibu? 23, mboten. Poso niku tetap 1 Ramadan. Berbarengan dengan tanggal 23 bagi Muhammadiyah, dan insya Allah pemerintah juga akan sama. Insya Allah untuk mulai puasanya barengan. Nanti bodone ketoke beda. Gitu. Kalau dari ilmu sudah ketahuan, bodone nanti akan beda. Nah, biasanya do milih sing dhisik. Nah, ben cepet. Nggih, guyonan mohon ngapunten nggih. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya si anak itu puasa hari pertama. Bu, kula sesuk arep poso sing tenanan. Nggih Bu, kata Bu Guru, kata Ustadzah, kalau kita biasa puasa, bahkan latihan sejak kecil nanti jadi orang hebat. Akhirnya benar bermodalkan iman anak-anak, didikan guru yang hebat, poso pak anak-anak. Gitu. Jam 1 pun melet-melet. Apa le ngelak ya? Enggak apa-apa. Nah. Terus jam 2 tanya, Bu, niku jam pinten Bu? Jam 2. Ngeleh ya? Enggak. Jane yo ngeleh. Terus bar asar pun ngerangkul cagak. Bu, jam pinten Bu? Jam 4. Kit mau tekok jam terus. Yen ra kuat poso rasa poso. Batal ae le, wis oleh ganjaran. Terus anake tanglet sama, "Napa Bu? Batal poso?" "Iya le, kan lagi latihan rapopo batal." "Oh, Ibu ndawuhi kula batal poso." "Iya le, berarti Ibu setan." Oh.
Lu kok setan nih? Kata Bu Guru, lah ini bahayanya Pak. Bu Guru, Pak Guru itu sakti. Kalau sampai bisa mendidik anaknya yang kayak gitu, wah bapak ibunya serah kanggo. Wah bapak yang ngendikong, kata Bu Guru Pak. Siapapun yang nyuruh orang puasa batal puasa itu katanya itu setan. Berarti ibu setan, wah ibu kaget. Lah kok gurune ngene iki. Nah, terus ora le aku ra sida nyuruh kowe batal kowe. Terus bapaknya lagi tidur-tiduran di sentong. Sentong tuh rumah zaman dulu, sekarang nggak ada sentong. Anak-anak muda ora paham sentong niku nopo. Yang paham sentong paling usia saya ke atas. Sentong. Gitu. Bapaknya tidur-tiduran tuh berarti tidak tidur. Maka krungu boleh kayak kok mbok wedok di setan-setan kayak kalau anak kayak. Nah, terus bapaknya keluar. Kriip-kriip le cah bagus ono apa sih kok ibuke disetan-setan ke? Ya, kata Bu Guru, barang siapa yang nyuruh batal puasa niku setan, ibu setan. Loh, mau ngekon batale setan le. Nggih. Lah yen sing ora poso, wah niku mbahne setan niku, Pak. Wah. Enten apa, Pak? Aku ora poso le. Ah, bapak mbahne setan. Akhirnya bapaknya girap-girap le membujuki posoe setan. Ngopo meneh aku sing ora poso. Mulai sesuk le aku poso. Wong kowe posoe masuk aku ora poso. Akhirnya ayahnya dapat hidayah dari Allah lewat anaknya. Itulah anak yang menuntun ayahnya ke surga. Seperti Ki Mantep Sudarsono gitu, masuk Islam gara-gara anaknya. Islam yang Jumatan lewat galungan panas-panas gitu, setiap diterke sopire ora gelem, akhirnya Ki Mantep membangunkan masjid di komplek rumahnya itu ben anaknya Jumatan neng masjid dhewe. Masjid dadi putrane tetep ora gelem Jumatan. Lama-lama Ki Mantep nyadari, mungkin karena aku durung Islam. Akhirnya Ki Mantep masuk Islam gara-gara anaknya. Lewat anak hidayah Allah turun, akhirnya Ki Mantep masuk Islam. Nih, itu cerita singkatnya begitu Pak. Nah, anak ini kuat poso, tapi banyak orang yang kuat karena apa? Imannya kurang kuat, niatnya orang kuat, maka posone ora kuat. Nah, Bapak Ibu, maka niat itu penting dalam teori psikologi, ilmu jiwa. Motif dan motivasi itu akan menentukan prestasi, performansi, kinerja seseorang. Itu ilmu psikologi ngoten niku Pak, ilmu jiwa. Neng ilmu psikologi itu kalah sama ilmunya Rasulullah sejak dulu. Di hadis Arba'in yang pertama ada ungkapan yang sangat terkenal, Bapak Ibu adik-adik apa semua, innamal a'malu binniyat. Gitu. Amal niku nggih kinerja, performansi, prestasi, perbuatan, kinerja, performansi, prestasi seseorang ditentukan oleh niat, motif dan motivasinya. Karena niat di sini asbabul wurudnya tidak berkaitan dengan sholat, tapi niat di situ asbabul wurudnya berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Rasul dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Keluarlah sabda Rasulullah agar para sahabat hijrah ke Madinah dengan niat karena Allah, bukan niat karena perempuan, bukan niat karena harta. Nah, itu maka niat di sini lebih bermakna motivasi dan motif. Do hijrah berjuang ke Madinah tapi niatnya yang benar. Maka innamal a'malu binniyat itu bukan hanya berkaitan dengan niat ibadah, sholat kudu niat, tidak. Tapi ini berkaitan dengan kehidupan kita yang harus diniati dengan niat yang benar. Jadi pegawai negeri niate opo? Gitu. Jadi polisi niate opo? Jadi tentara niate opo? Jadi pejabat niatnya apa? Karena niat itu akan menentukan perbuatannya sebagaimana, akhlaknya, perilakunya bagaimana, akan dipengaruhi oleh niatnya. Saya dulu setiap tahun ikut nyeleksi calon Akmil, Abri di Magelang, Pak. Kalau ditanya, kenapa kamu pengen jadi tentara? Jangan dulu, siap, ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa. Itu kalau baru satu
calon tarunan jawab gitu masih enak Pak. Lah kalau 1000 jawabannya podong itu ora dunek niku Pak. Kenapa? Siap. Mengabdi pada nusa dan bangsa. Wes dilatih oleh pelatihnya. Siap. Nusa dan bangsa. Nah, yang berkata siap mengabdi nusa dan bangsa itu belum tentu niatnya seperti itu. Karena niat itu adanya di yang tanya dirinya dan Allah Pak. Siap. Itu belum tentu siap. Gitu. Mengabdi nusa dan bangsa belum tentu. Ya. Maka apa Pak? Niat itu bisa berlawanan antara yang diucapkan dengan yang, maka niat sesungguhnya ada di dalam diri hatinya itu Pak. Karena yang lesan belum tentu. Apakah saudara menikahi anak saya karena niat Allah subhanahu wa ta'ala? Iya Pak, niat karena Allah. Apakah mesti niat karena Allah? Belum tentu. Yang mengatakan niat pada Allah karena Allah belum tentu karena Allah. Karena sesungguhnya yang ada di dalam hatinya itu, yang ada dalam pikirannya itu Bapak-bapak. Oke. Maka innamal a'malu binniyat. Maka adik-adik, Bapak Ibu, mari puasa besok kita mulai dengan niat yang benar. Niat karena Allah, meraih ridha Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Biar kemudian kita punya kekuatan. Niat motivasi yang kuat itu akan buat orang yang lemah menjadi kuat. Kalau semboyannya tapak suci apa? Dengan iman dan yang tapak suci siapa? Nah, gimana Mas bunyinya? Yang keras. Nah, dengan iman dan akhlak yang mulia, saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak yang baik menjadi lemah. Gitu Pak. Maka ada mungkin pesilatnya kecil tapi bisa mengalahkan yang besar. Kayak kisahnya Jalut dan Talut. Nah itu Pak. Maka mari kita niati yang benar agar kemudian kita punya iman juga semakin kuat sebagaimana para sahabat Rasulullah Muhammad SAW dan Rasulullah Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Niatnya hebat, maka mampu mengarungi perjalanan sejauh berapa kilo? Sejauh berapa kilo? 400 berapa kilo? Gitu, 400 km lebih Pak. Kalau siang itu panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa, juga bertemu dengan ular, binatang buas dan sebagainya, dan mereka mampu menempuh perjalanan 400 km. 400 km itu kalau dari sini sampai mana Pak? Sampai mana Pak? Nah, di sana nggak ada penjual dawet, nggak ada es kuwut, nggak ada. Air aja sangat terbatas. Kalau kira 400 meter mondang-mandang minum dawet es sampai nggone malah kembung. Nah ini karena iman mereka menjadi sangat kuat. Orang-orang yang lemah itu menjadi kuat karena imannya mampu menempuh. Maka niat puasa besok harus benar agar kita kemudian dengan modal iman, niat iman karena Allah itu puasa kita menjadi baik. Nah, salah satu cara agar kita mampu bertakwa adalah saum, siam. Imtisam dan siam adalah imsak. Imsak itu artinya apa Bapak Ibu? Nah, puasa itu maka dimaknai menahan diri dari atau menghindarkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inti dari saum siam adalah imsak. Berlatih, mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang dan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Itu ayat pertama. Kalau kita biasa mendisiplinkan diri, maka kita akan menjadi orang yang disiplin. Yang luar biasa Pak. Saya baca dalam tulisan Profesor Dr. Quraisyah, terlepas beliau itu siapapun, tapi jelas beliau ahli bahasa Arab. Salah satu dari akar kata takwa ya, yang muncul di selain taat, patuh, takut, salah satu makna yang muncul dari akar kata takwa adalah pengendalian diri. Kalau sebagai seorang psikolog semakin terkagum-kagum pada Al-Quran. Ternyata
orang yang berpuasa itu dilatih agar mampu memiliki pengendalian diri yang baik. Dalam ilmu jiwa, ciri utama seseorang itu jiwanya sehat atau tidak adalah mampu tidak orang itu mengendalikan diri. Dan puasa membentuk kita menjadi pribadi, di samping semakin taat patuh pada Allah, takut pada Allah, semakin mampu mengendalikan diri. Secara bahasa psikologi, puasa akan melahirkan diri yang sehat jiwanya. Maka di dalam dunia psikologi klinis ada penelitian terkenal. Di Moskow itu bingung, dokter jiwanya bingung, apa? Pasiennya ditambani ning rumah sakit jiwa ora do mari-mari. Terus dengar kabar rumah sakit jiwa di Mesir itu pasiennya do cepet mari, podo-podo edane niki Pak. Podo edane. Akhirnya dokter-dokter di Moskow, psikiater, psikolog pergi ke Mesir. Ada apa? Ternyata di rumah sakit di Mesir itu pasien gangguan jiwa dilatih tetap melaksanakan poso. Ternyata dengan dilatih tetap menjalankan puasa seperti puasa kita ini, orang-orang itu lebih mudah dibantu untuk sembuh dari penyakitnya. Meskipun wong edan ora kewajiban poso, tapi dilatih poso. Ternyata membantu kesembuhan. Akhirnya dokter dari Moskow, dari sekarang namanya Rusia, dulu namanya Uni Soviet, ya, itu pulang dan menerapkan itu. Dibagi dua kelompok, yang satu diterapi puasa, yang satu ternyata yang diterapi dengan puasa proses penyembuhannya lebih cepat. Dan ini Bu, wong edan iso sehat dengan poso. Apalagi kita yang tidak edan, maka kalau poso tambah edan itu loh. Tambah sehat jiwanya kok tambah edan. Wong edannya aja jadi sehat, kalau wong poso kita yang sehat jadi lebih sehat. Orang tambah edan. Jen, bapak-bapak ini lucu-lucu sini. Bapak-bapak yang saya hormati, itu baru ayat pertama. Membentuk pengendalian diri loh. Ini kan luar biasa Pak. Wong barang milik sendiri saja, kalau belum waktunya kita nggak berani ngambil, nggak berani makan. Wawan-wawan suami pergi, anak sekolah kabeh, tinggal ibu sendiri di rumah. Di kulkas semangkanya, wabing nih Bapak. Orang mau ngabang-ngabing. Nah, terus esnya, waduh, goyang-goyang. Gitu. Terus yang ngomel, pokoknya makanan-makanan yang ini Pak. Terus ibu-ibu berani buka harus dipangan. Berani nggak Bu? Kenapa nggak berani? Karena kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Maka meskipun tidak ada siapapun, nggak berani ngambil. Nah, itu kaitannya dengan ayat 188 Pak. Puncak puasa itu 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, sampai ayat akhir. Ora gelem colong jupuk. Gimana mau nyolong dua EDW yang durung waktunya aja nggak berani nyolong? Nanti akan kami jelaskan Pak. Itu baru ayat pertama. Nah, Bapak-bapak, itu dikendalikan kita. Yang kedua, ayat yang kedua 184 ditutup dengan apa Bapak-bapak? Yang pertama ditutup dengan la'alakum tattaqun. Ayat yang kedua ditutup dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang nomor 2 itu menarik. Gitu. Di penggalan akhir Allah memberitahu kita, dan puasa itu, ya, puasa yang kamu lakukan itu tidak akan mendatangkan apapun kecuali serba kebaikan. Ini dalam bahasa yang disangatkan. Wa antasumu khairul lakum. Puasa itu akan mendatangkan kebaikan untuk kamu. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu mau tahu, kalau kamu mau belajar, kalau kamu mau ngambil hikmah pelajaran dari puasa, itu kebaikannya sangat banyak. Gitu Bu.
kebaikannya sangat banyak dari puasa itu. Tadi saya jalankan dari ilmu motivasi. Orang lemah jadi kuat kalau imannya kuat, motifnya kuat, anak pun jadi kuat. Itu pelajaran Pak, pentingnya niat. Pelajaran yang kedua, nopo Bapak Ibu, neng poso iku iso menjalankan semua ibadah dengan gembira. Gitu Bu. Allah menjanjikan pada orang puasa 2 kegembiraan. Yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Kegembiraan di dunia ketika kita berbuka puasa, Masya Allah. Enten pasar mboten iki yen poso. Sore-sore enten pasar mboten Bu? Pasar Tiban makanan enten Bu? Wah, apalagi puasa hari pertama. Wes ngitung kok aku tuku tahu. Tahune pernone 7. Tahu bulat, tahu kotak, tahu segitiga, tahu berontak, tahu bacem, tahu aja macam-macam kalau puasa Bu. Gitu, macam-macam. Buat dituku kabeh Pak. Terus minuman, es kelapa kopior, terus es dawet, es buah, tuku kabeh. Gitu Bu, rumah meleh, lawe macam-macam. Akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia, walhamdulillah gembira. Lagi ngombe sak gelas, lagi makan sak tahu, wis tenger-tenger. Ya, akhirnya mubadir. Lah wong Indonesia lucu kok. Poso iku ora tambah hemat ning tambah boros ya. Wong Indonesia itu. Tapi gak apa-apa, ekonomi malah makmur itu, Pak. Ya. Gitu. Jadi kalau puasa itu malah barang-barang naik semua berlipat-lipat sampai 80%. Sarung, tahu naik berlipat-lipat. Kuwi jane poso apa malah ngamuk ya. Itu Pak, itu sore-sore itu rezekinya banyak. Itu dari aspek apa namanya itu, gairah orang berpuasa. Seperti ya Allah indahnya. Gara-gara puasa ada adiknya mantan Perdana Menteri Inggris masuk Islam. Jadi adik iparnya Pak Tony Blair itu masuk Islam gara-gara orang Gaza, kalau orang sini namanya Gaza, itulah. Itu wes melarat, tetap poso. Ketika adik iparnya Tony Blair itu bertamu, dikasih suguhan terbaik, dikasih mantol yang paling hangat, padahal itu satu-satunya mantol penghangat yang dimiliki keluarga ini. Kemudian adik iparnya Tony Blair itu bingung, iki wong dalam kondisi rumahnya saja hancur, kok poso? Terus ngasih makanan paling enak untuk tamunya, ngasih mantol paling enak untuk tamunya. Ditanya, kenapa ibu, kamu kan sedang susah, kamu kan sedang begini-begini, kok masih ngasih aku, ngasih kami? Kenapa kamu berpuasa? Agar kami merasakan susahnya orang yang sedang kesusahan. Adiknya Tony Blair, iparnya ini bingung itu. Ini kan orang susah. Kok hebat orang Islam itu, kue susah masih memikirkan susahnya orang lain. Gara-gara itu masuk Islam, Pak. Berarti nggak benar kalau Islam itu teroris, nggak benar Islam itu apa Pak, sukanya membunuh orang. Masuk Islam dan sekarang menjadi mubalighat paling terkenal di Inggris dan keliling dunia. Mudah-mudahan banyak orang masuk Islam dapat hidayah lewat adik iparnya Tony Blair. Ini belum lagi cerita pastor terhebat Amerika masuk Islam. Nah, gitu. Prosesnya 15 tahun, Pak. Nah, sudah Islam tapi dia belum berani menampakkan dan seterusnya. Nah, ini hikmah yang berikutnya. Puasa itu gembira, puasa itu mendatangkan banyak berkah bagi kehidupan. Hikmah kesehatan, hikmah ekonomi, hikmah yang lain monggo dipun pelajari sendiri-sendiri. Kalau kita mau dapat kebaikan puasa, pelajarilah manfaat hikmah dari puasa. Tapi ada juga orang yang terlalu saklek, Pak. Poso iki wis ibadah, rasa ditinju macam-macam. Ibadah yo ibadah. Lah wong Allah aja wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita diperintahkan untuk belajar apa manfaatnya puasa. Puasa itu memang ibadah, tapi semua ibadah yang diberitakan Allah manfaatnya kembali kepada manusia. Itu hebatnya Allah. Tidak hanya ibadah untuk dirinya, untuk beliau, tapi manfaatnya kembali kepada
kita. Saya sendiri merasakan kalau puasa hampir pasti berat badan saya turun. Gitu Pak. Berarti kan lumayan puasa saya menurunkan berat badan. Kalau ibu-ibu boleh jadi nambah berat badan. Nah, nih. Kalau saya puasa Pak, kalau Ramadan itu cukup efektif. Kalau puasa sunnah nggak terlalu efektif. Tapi menyehatkan badan. Kalau turun badannya nggak terlalu. Kecuali puasa Daud Pak. Nih. Itu hikmah kesehatannya aja saya rasakan langsung. Badan itu lebih enak, tidur lebih nyenyak. Nah, apalagi mengamalkan hadis palsu. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi bar subuh turu, terus bar duka turu, terus bar duhur turu, bar asar turu, bar maghrib mangan. Nggih mangan, bar kisah taruh bar iku turu meleh. Mengamalkan itu tidurnya orang puasa itu ibadah. Terus tambahin meleh mungkin lebaran Pak. Bau busuk mulutnya orang yang berpuasa itu gitu. Kalau itu hadisnya bisa dipertanggungjawabkan Pak. Karena hadisnya bisa dipertanggungjawabkan terus sesasi rasa gosok gigi. Karena bau mulutnya orang puasa itu nanti akan diganti wangi kasturi di surga. Pas lebaran yora sikatan ben wangi kasturi itu. Begitu sungkeman salaman, wah ujung kula ujung jenengan. Buah langsung itu aromanya menyengat. Kok gini le? Itu dawe Ustad minyak kasturi di surga ini Pak. Ya, itu kalau memahami Islam letterlek akibatnya seperti itu. Itu meskipun guyonan kadang-kadang kejadian beneran juga itu Pak. Nih. Itu yang ke ayat ke 184. 185 ayatnya ditutup dengan wala'allakum tashkurun. Puasa dengan seluruh amaliyahnya. Amaliyah puasa itu puasanya sendiri. Kenapa boleh Pak? Sholat, sunat wajib, tarawih, kemudian baca Al-Quran, infak sodako, memberi makan dan menolong orang lain. Apalagi Pak? Banyak amaliyah Ramadan. Itu akan menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah. Wala'allakum tashkurun. Tetapi Allah mengingatkan di ayat ini, yang paling harus disyukuri orang manusia yang berpuasa sebenarnya bukan masalah mampu menolong orang dan sebagainya, tapi yang paling disyukuri menurut Al-Quran ayat ini 185 adalah apa? Karena di bulan Ramadan Allah paring Al-Quran dumateng Rasulullah Muhammad SAW, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Itu nikmat yang paling disyukuri Pak. Bersyukur karena apa? Dengan Al-Quran gitu, kita dapat petunjuk dari Allah, dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana madorot, mana manfaat, mana halal, mana haram, gitu Pak. Dengan Al-Quran akhirnya kita dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan ngasih petunjuk itu. Dan penjelasan dari petunjuk itu sehingga kita kalau mengikuti Allah tidak akan tersesat. Itu nikmat yang paling besar karena Allah paring Al-Quran dumateng kita sedaya wala'allakum tashkurun. Yang pertama itu. Yang kedua, dengan Al-Quran, dengan Islam itu Allah memberitahu pada kita, yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul usr. Nah ini Pak, diberitahu wong manusia, seluruh manusia, wahai orang beriman gitu, dengan Al-Quran itu aku tidak hanya ngasih petunjuk, ngasih hidayah, ngasih pembeda pada kamu, ngasih penjelasan agar hidupmu genah. Tapi Allah dengan Al-Quran itu juga Pak, membuat hidupmu itu jadi mudah. Dengan Islam hidup kita itu jadi mudah, tertib, aman. Bukan dengan Quran malah hidup menjadi sulit. Itu Bapak, kalau kita merasa wis dadi wong Islam kok ruwet, berarti kita belum menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk.
Kalau kok ruwet. Gitu. Kalau hidup ini merasa susah, nah kita perbaiki Islam kita, sholat kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasulullah Muhammad SAW, agar kita kemudian hidupnya mudah, bahagia, seneng uripe Pak. Kan ada yang lek ora dodok kalem dadi wong Islam lek gua oh Islam iku apa-apa ora oleh. Loh, zaman dulu banyak orang gitu, Pak. Akhirnya terpengaruh PKI, didoktrin yen agama ki apa-apa ora oleh. Lah kok kowe ora dadi wong Islam, ora gelem. Gah, Islam iku apa-apa ora oleh. Betul atau tidak, Pak? Sekarang kita cek. Nggih. Kan orang itu sangat diberi oleh makanan kan. Jenengan kerja jungkir balik itu salah satunya ben iso mangan to, Pak. Nggih mboten? Di samping niat ibadah, ben iso mangan. Sakniki kalau tangleti, makanan ada berapa makanan yang tidak dibolehkan atau diharamkan oleh Allah. Jenengan sebut satu. Bapak Ibu sebut. Kalau saya sebut satu, sebut apa? Yang keras. Satu. Babi. Terus yang dua, darah. Yang ketiga, bangkai. Gitu. Kemudian yang keempat, bondo mumet toh. Loh. Ternyata makanan yang dilarang oleh Allah ya hanya sekitar itu. Tapi wong nyebute agama ki apa-apa ora oleh. Padahal makanan itu jumlahnya jutaan, sing dira oleh ke mung 4 utawa 5. Lah kok ngomongnya agama ki apa-apa ora oleh. Niku baru makanan, sekarang minuman. Mang sebut minuman yang diharamkan Allah apa? 1, khamar. 2, pun mumet meneh kok. Tetana minuman yang dilarang Allah ya mesti jiloro niku. Lah kok bilang apa-apa agama ora oleh. Niku lah. Kan tidak boleh berzina, Pak. Nah, begitu Allah melarang, itu kebaikannya untuk manusia. Kok kula medok ora oleh, Pak? Lho, oleh ning nikah. Ben medokmu iku mendapat pahala. Ora asal medok. Berzina, bahasa resminya berzina. Mang bayangke yen ngalam donya niku oleh Islam, oleh Allah tidak ada hukum atau aturan menikah. Donya niku tentrem ayem napa kacau balau? Mang jawab, Bu. Nah, jelas kan begitu Allah melarang berzina dan mengasih solusi menikah, ben uripe wong ki do tertib. Kalau nggak diatur, Pak, kayak bojone sapa kae? Wes langsung jaluk go mlayu. Lho kan ndak dino perang terus to, Pak niku, Pak. Itulah indahnya Islam, begitu melarang kebaikannya untuk manusia. Dilarang LGBT. LGBT napa mang jelas ke dhewe. Gitu. Salah satu bentuk LGBT itu adalah pernikahan atau perzinahan. Wedok karo wedok, lanang karo lanang. Mang bayangke niku, Pak. Wong dadi nganten kok wadon karo wadon, terus arep ngopo? Apa meneh lanang karo lanang. Terus arep ngopo? Loh, niku dibiayai PBB, diragati ben wong sak ngalam donya itu do ngoten niku. Dibiayai, Pak. Bahkan undang-undang Indonesia pun mau dirubah agar membolehkan kayak ngeten niku. Jadi kalau dengar kayak gitu jangan meneng mawon, Pak. Saya ikut mendukung melawan LGBT. Dukung Pak tentara, Pak polisi, Pak pastor, Pak imam yang melarang kayak gitu. Di luar negeri itu pastor pun ada yang melakukan kayak gitu. Jangan sampai Islam begitu, Bu. Kan bahaya banget. Kenapa dilarang? Orang umum sudah tahu. LGBT menyebarkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah, Bapak Ibu sudah tahu. Yang kedua, dengan LGBT akan memusnahkan kehidupan manusia. Lah wadon karo wadon anake apa? Gitu, Pak. Lanang karo lanang anake apa?
Oh edan niku, Pak. Kalau yang kayak gini-gini harus tegas bahasanya, Pak. Gitu. Ini terus anaknya apa? Kok anaknya, maaf rodok kasar nggih, anaknya telek. Kan gunakan saluran telek. Gitu, Pak. Berarti anaknya itulah sumber penyakit. Itulah indahnya Islam. Setelah orang barat dong ngerti ternyata Islam itu api. Islam itu sesuai dengan ilmu kesehatan. Yang terbaru ada seorang dokter Amerika masuk Islam. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara apa Pak? Gara-gara orang itu kalau habis melahirkan ada masa seorang suami tidak boleh mendekati istrinya. Mendekati sudah saya pakai bahasa paling halus Pak ya. Bapak-bapak paham kan? Kalau habis melahirkan ada berapa masa, namanya masa apa Bu? Nifas. Berapa hari Bu? Itu gak boleh seorang suami mendekati istrinya pada masa itu. Lah di Amerika itu udah ngawur Pak. Karena gak punya ajaran seperti itu. Dokter ini menjelaskan kepada ibu yang kebetulan Muslim dan orang Arab ini diberitahu, Bu, selama melahirkan Bapak tidak boleh begini-begini, sebelum begini. Oh, kami orang Islam nggak akan melakukan itu. Karena kami diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa kami ada masa nifas. Kami nggak boleh begitu Pak. Ternyata ketika melakukan perbuatan di dalam masa nifas itu mendatangkan berbagai penyakit. Terus yang kaget lagi, napa? Ibu dokter kandungan itu bilang sama keluarga ini yang bayi yang baru lahir, pada orang tanya, Bu, Bapak, nanti bayi lahir biasakan hidupnya itu apa? Tidurnya dimiringkan ke kanan karena jantungnya akan kuat sejak kecil bla bla bla. Oh, memang begitulah di agama kami disunahkan oleh Rasulullah kalau tidur kita itu miring ke kanan. Gara-gara itu hidayah turun, dokter itu langsung masuk Islam. Betapa hebatnya Islam dari ilmu kedokteran kesehatan masuk Islam. Ini Pak G, ini kita bersyukur Pak, diparingi Allah Islam, diparingi Al-Quran. Kita tadi saya menyebut istri tua, istri muda. Niki yang ngaji coba angkat tangan. Yang hadir kebanyakan istri muda atau istri tua. Yang istri muda angkat tangan. Usia di bawah 40 tahun, angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan, berarti istri tua semua ini Pak. Nah, ternyata Bapak, dulu saya terkagum-kagum dengan buku jurnal psikologi. Memulai hidup dari usia 40, terkagum-kagum. Ketika saya belum belajar banyak Al-Quran Pak. Ternyata setelah kita pelajari Al-Quran, di Al-Quran ada langsung angka 40 yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu jarang menyebut angka dalam Al-Quran. Namun di Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 gitu, Allah dalam satu ayat menyebut dua angka. Yang pertama, thalathuna syahra, 30 bulan. Yang kedua adalah arba'ina sanah, angka 40 tahun. Yang pertama 30 bulan itu bicara masa keemasan hidup manusia awal, masa emas pertama 30 bulan kandungan, dilahirkan, disusui, disapih 30 bulan masa emas. Maka PBB WHO punya program emas menyelamatkan ibu hamil dan bayi yang dilahirkan. Masa emas, program emas yang Aisyah pusat, Aisyah wilayah selalu dapat penghargaan sebagai ormas wanita terbaik yang melakukan program emas. Itu Bu. Itu masa emas pertama 30 bulan. Masa emas yang kedua hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana. Setelah orang itu dilahirkan, dididik, tumbuh, berkembang, menua, matang, arba'ina sana. Usianya 40 tahun. Begitu saya membaca surah ini, ayat ini saya kaget. Ternyata Allah sudah menyatakan 1400 tahun lalu tentang hebatnya usia 40 tahun.
Bagi bapak-bapak yang sudah usia 40 tahun, ibu-ibu, kita semua atau yang mendekati, hafalkan doa yang terkandung dalam Quran surah Al-A'raf ayat 15. Ini sangat terkenal, saya yakin bapak ibu sudah hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura. Nah, pun hafal dereng, Bu? Ibu, pun hafal dereng? Nggih. Kondur dibuka Quran surah Al-A'raf, salah satu program Ramadan menghafal doa Quran surah Al-A'raf ayat 15. Nah, doa yang sangat indah, kapan-kapan kalau ngaji saya jelaskan. Kalau sekarang nanti pengajiannya sampai subuh, padahal kalau subuh harus berangkat ke Cepu. Bar Cepu mengke ke Palang, Tuban, Panyuran, Bang mriku mengke ke Gresik. Jadi ini safari 3 hari, tanpa anak, tanpa istri. Nyopir sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, niku nggih, jadi kita bersyukur kepada Allah karena banyak nikmatnya. Sekarang jam pinten? Jam pinten? Jam 09.00. Pun rampung nggih jam 09.00 nggih. Biasanya ngenten toh? Jam 09.00 pun tutup toh? Nggih, nggih sampun. Nggih. Nah, Bapak Ibu, la'allakum taskurun. Lajeng yang keempat, kita percepat, la'allahum yarsyudun. Dengan puasa akan menjadikan kita orang yang istiqomah, senang berjalan di atas kebenaran. La'allahum yarsyudun. Gitu. Ayat ini bercerita kepada kita, Allah berfirman pada kita, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Akan kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Puasa inilah saat yang tepat kita untuk berdekat-dekat pada Allah. Paling indah merasa diawasi oleh Allah. Paling enak untuk meningkatkan iman kepada Allah. Maka kalau ini program puasa Ramadan, madrasah Ramadan yang disiapkan oleh Rasulullah itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah la'alahum yarsudun, menambah kita senang pada kebenaran, kebaikan, semakin semangat melakukan kebenaran dan kebaikan. Salah satu ciri orang yang matang jiwanya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Sebelumnya ridho, seneng tumindak becik yang diridhoi Allah. Semakin tambah tahun, seharusnya kita semakin seneng tumindak yang baik, perbuatan yang baik. Puasa Ramadan jatuh pada tanggal 1 Ramadan bertepatan 23 Maret. Alhamdulillah poso meneja, alhamdulillah. Tapi ada juga Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret. Gak ingin wis bar poso, wis poso meneh. Nah, infak, gak ingin wis infak dijalui meneh. Jadi kalau ada kebaikan malah gresulo. Barang siapa yang seperti itu cepat sadar diri agar apa Pak? Segera kembali ke jalan yang benar. Kalau pesawat lakinya terus balik lagi ke kompas yang tengah. Hidup itu enggak, pesawat sehebat apapun enggak bisa terbang lurus. Mesti begitu salah cepat-cepat balik. Ya, seperti itu. Itu la'allahum yarsudun, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senang bersemangat menempuh jalan kebenaran. La'allahum yarsudun. Kemudian 180 7 nggih Bapak ditutup dengan la'allahum yattaqun. Berbagai peristiwa yang ada di Ramadan itu sekali lagi Allah menegaskan akan menjadikan kita orang yang bertambah bertakwa kepada Allah. 188 ditutup dengan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui itu. Sampai terjemahan terakhirnya. Bapak, ini luar biasa. Jadi di ayat ini memberitahu pada kita tentang bahayanya nyolong,
Bahasanya lain apa? Korupsi, maling, nyolong maling itu menjadi sesuatu yang sangat merusak. Terus yang kedua yang bahaya apa Pak? Menyuap, mempengaruhi orang, baik dengan iming-iming maupun dengan memberi, agar apa Pak? Dia mendukung apa yang kita inginkan, agar yang kita inginkan itu menang dan dikatakan benar, padahal salah. Dunia Indonesia, dunia Amerika, dimanapun negaranya hancur kalau orang-orangnya suka maling, korupsi, dan suka nyuap. Negara akan hancur. Ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang Islam yang bersungguh-sungguh puasa ikut menjaga NKRI. Karena wong poso mesti seneng keamanan, ora bakal maling, ora bakal nyorong, ora bakal nyuap. Kita ikut andil menjaga Indonesia menjadi negara yang aman, makmur. Karena apa? Kita tidak melakukan kejahatan. Nah, ning nggih ana sing ngeyel Pak. Poso, dosane kan diampuni. Poso malah tambah semangat korupsi. Itu okay. Bapak Ibu, mari kita jadikan Ramadan madrasah pendidikan bagi anak-anak kita, biar kita nanti jadi orang yang beriman, bertakwa, semakin baik, dan bisa kumpul bareng di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan pada kita, kakek nenek, buyut, putra wayah, suami istri, bisa kumpul bareng, ketemu kembali di akhirat nanti di surganya Allah. Baca Quran surah At-Tur ayat 21. Jadi ibu-ibu yang suaminya udah meninggal gak usah khawatir, nanti ketemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih Bapak-bapak, yang kena suaminya kena COVID, suami istrinya kena COVID atau kena apa, meninggal duluan, kita nanti akan reuni. Bapak-bapak yang sedih cucunya meninggal karena COVID, nanti akan ketemu kembali. Ning syaratnya nama Pak? Quran surah At-Tur ayat 21 syaratnya jelas itu. Bi-iman. Kalau bapak, kakek, nenek, putra wayah podo-podo bareng-bareng beriman. Beriman itu ya meyakini kebenarannya, mengungkapkan kebenaran dan mengamalkan kebenarannya apa? Mempraktekkan ajaran Islam bareng-bareng. Ojo nganti mbahne rajin, putune nglipus. Nglipus itu bahasa Klaten, Pak. Kalau bahasa Sukarjone napa nglipus ini? Nglipus ini tidur jejak. Mbahne nang masjid, anake nglipus, putune nglipus. Bapak ibu rajin ke masjid, anaknya dibiarkan nglipus, tidur nyenyak. Mulai puasa ini mari kita bawa anak-anak kita ke masjid. Suami istri, laki-laki, perempuan, mari kita makmurkan masjid. Kalau kita bareng-bareng ke masjid, bareng-bareng sama, insya Allah kumpul di surga. Pertanyaannya, ibu-ibu nanti pengen boten ketemu suaminya lagi di surga? Rodok tegas toh Bu. Ibu-ibu pengen boten ketemu suaminya lagi di surga? Tetap hanya sebagian nih Pak. Itu edo pengen ganti teng surga niki. Pengen ketemu anak-anaknya di surga boten Bu? Oh semangat ketemu anak Pak. Coba kita cek bapak-bapak. Bapak-bapak nanti di surga mau pengen ketemu istrinya lagi atau enggak? Iki mau titik iki. Kita bapak-bapak ngendi kok nang atine. Wis pun Pak Jamal tobat Pak. Pun cukup ten donya mawon. Mengke ten akhirat ganti mawon Pak Jamal. Pun stres Pak Jamal. Ya, kita ibu-ibu ini banyak yang bersabar punya suami. Gitu. Siapa yang bersyukur punya suami angkat tangan? Lah kok orang sing angkat tangan iki piye iki? Wah, ada itu. Wadah. Siapa yang bersabar punya suami? Wah, ada yang ngacung, Mak. Bersabar mau bersyukur, dua-duanya akan menghadirkan surganya Allah. Insya Allah. Gitu saja Bapak Ibu, sudah malam, ngaji nggak usah lama-lama. Mudah-mudahan taruh perkenalan pertama ini wonten manfaatipun. Mari kita jaga ukhuwah, kerukunan. Nanti beda lebaran ora popo gitu. Malah bodone ping pindho kan. Alhamdulillah rezekinya kathah.
rasa elek-elekan, rasa nyenyekan, kita jaga ukhuwah Islamiyah. Semua punya dasar dan dalilnya masing-masing. Kalau nanti ada yang berangkat ke masjid disambut dengan gembira, ampun didengareke. Banyak orang nggak jadi ke masjid karena didengareke karo wong masjid. Dengaren Pak D aja ke masjid, balik mulih. Ya, kita sambut saudara kita, mereka saudara sesama Muslim. Cakap semanten mohon melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, monggo kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inni as'aluka imanan taima wa qalban khashi'a wa umran tawila wa waladan soliha wa yakinan sadiqa wa badanan 'alal bala'i sabira. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah Engkau datangkan sebentar lagi bulan yang penuh rahmat dan barokah, bulan Ramadan. Jadikanlah hamba-Mu ini semua yang ada di masjid ini benar-benar dapat bertemu kembali dengan bulan yang agung dan penuh rahmat serta berkah itu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu melaksanakan puasa dengan baik dan benar, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, agar kami bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepadamu. Jangan jadikan bulan puasa ini bulan yang sia-sia bagi kami, yang kami di bulan puasa tidak mampu bersemangat mengerjakan amal soleh. Jadikanlah kami orang yang bersemangat untuk beramal soleh, beramaliyah Ramadan, agar benar-benar Ramadan menjadikan kami hamba-hamba yang bertakwa kepadamu. Kalau puasa tidak bisa jadi kesempatan bagi kami untuk melakukan banyak amal kebaikan, lalu bulan apa lagi ya Allah, agar kami mampu beramal soleh sehingga meraih derajat takwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kesehatan, kekuatan, agar mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar kami semakin dekat kepadamu, semakin sayang kepada jodoh kami, anak keturunan kami, sehingga kami bisa selamat fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.